Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kelompok sebelumnya banyak pantunnya, jadi kelompok kami nggak mau kalah ya. Mungkin ada satu pantun dari kelompok kami. Menunggu pacar sedang menyelam, menunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Jadi saya ulang lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aristiono dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan pagi hari ini. Saya sebagai moderator hari ini akan memperkenalkan diri. Nama saya Jazrima Pradisha. Pada sesi kali ini kami akan mereview video skripsi pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan tanah dan dampaknya terhadap kesejahteraan pihak yang berhak, serta akan mengkaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dari kelompok 2. Sebagai penyaji akan dipresentasikan oleh Mas Danang Bagus Rosidi. Lalu untuk pembahas 1 oleh Mbak Dwi Adriani, pembahas 2 oleh Mbak Rizky Citra Ramadhani, dan untuk juru kameranya ada Mbak Sukma Anissa Autora. Selanjutnya, saya akan mengundang teman kita untuk mempresentasikan terkait materi hari ini. Kepada Mas Danang Bagus, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya Bapak Aristiono sebagai pelaku keluarga negara Pancasila. Dan untuk pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang review video deskripsi pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan tanah dan dampaknya terhadap kesejahteraan pihak yang berhak dan mengaitkan dengan sila-sila Pancasila. Jadi saya di sini akan mengulang lagi sebagai penjelasannya sebelumnya, sebagai presentasi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang sila-sila Pancasila dan menurut dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa, yaitu adalah mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan serta menjalankan kehidupan beragama, saling menghargai antar umat beragama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuknya adalah menghadapi hak asasi manusia, bersikap adil dan bertindak dengan penuh kemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dan kebijakan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial yang merata dalam berbagai aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini adalah kami mengutarakan untuk 5 poin dan kami kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Poin yang pertama adalah keterlibatan penggarap dalam pengelolaan tanah dapat menambah risiko kemiskinan. Pembagian hasil yang tidak seimbang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan yang signifikan bagi petani. Kami menyambungkannya pada sila kedua, yaitu ketidakadilan dalam pembagian hasil kerja atau penggarap dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka yang terkait dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi semua orang. Yang poin kedua adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi secara detail. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu adalah cara untuk memahami suatu fenomena atau masalah secara mendalam dengan menggambarkan berdasarkan data yang diperoleh, seperti wawancara, observasi, dan maupun dokumen. Ciri-cirinya yaitu menggambarkan dengan detail
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri adalah data pengumpulannya berupa dengan kata-kata, bukan dengan angka. Yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman subjek. Penelitian ini mencari tahu bagaimana orang merasakan atau mengalami sesuatu dalam lingkungan dan sesuatu situasi tertentu. Yang keempat adalah analis tematik. Data dianalisis dengan mencari pola atau hubungan antara informasi yang telah ditemukan. Yang kelima adalah fleksibel. Penelitian ini bisa berubah sesuai dengan apa yang ditemukan menurut lapangan, jadi merupakan kondisional. Dan kami kaitkan dengan sila yang keempat, yaitu metode ini membantu mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah sosial dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil lebih bijaksana dan berdasarkan data yang akurat. Untuk yang poin yang ketiga adalah kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, budaya, dan psikologis. Kami kaitkan dengan sila kelima, yaitu ini menunjukkan bahwa kesejahteraan harus mencakup semua aspek kehidupan, bukan hanya ekonomi. Prinsip keadilan sosial menekankan bahwa semua orang harus mendapatkan kesejahteraan yang merata. Yang poin keempat adalah BPS tidak mengakui pentingnya aspek sosial dalam penilaian kesejahteraan. Aspek sosial berperan penting dalam memahami konteks kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah kami rangkum menjadi sila kelima, yaitu dengan mengakui aspek sosial, BPS berfokus pada keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dinilai secara menyeluruh, tidak hanya secara aspek ekonomi saja. Yang poin yang terakhir adalah pemanfaatan uang ganti rugi menunjukkan hasil yang produktif. Namun masih ada masyarakat yang belum sejahtera. Diharapkan ke depan pemanfaatan ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang poin yang terakhir adalah kami kaitkan dengan sila kelima. Tujuan dari pemanfaatan uang ganti rugi adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil dan merata. Mungkin itu yang kami bahas dan materi yang kami kaitkan dengan sila Pancasila. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Danang untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan kita Mbak Dwi Agriani. Mbak Dwi Agriani, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada penyaji. Yang saya tanyakan di poin nomor 3. Di situ tertulis kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, budaya, dan psikologis. Nah, pertanyaan saya di sini, bisa Mas jelaskan bagaimana sih keterkaitan dari aspek-aspek tersebut dalam hal meningkatkan kesejahteraan di masyarakat? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Mas Dana mungkin bisa memberikan respon atau tanggapan terkait pembahasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Dwi Agriani. Untuk keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, ekonomi yang baik membuat orang merasa lebih aman dan tenang. Ketika kebutuhan finansial terpenuhi, stres, kecemasan akan berkurang, sehingga mereka lebih percaya diri menghadapi masa depan. Yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial sendiri adalah membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hubungan yang kuat dengan orang lain sering membuka peluang kerja dan dukungan finansial, yang juga berperan dalam menjaga kesejahteraan psikologis. Yang ketiga adalah budaya. Budaya yaitu membantu menjaga keharmonisan di masyarakat. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan saling membantu memperkuat ikatan sosial yang mendukung kerjasama yang baik, yang terbentuk positif sebagai ekonomi. Yang terakhir adalah aspek psikologis.
seperti kebahagiaan dan kepuasan hidup dalam dipenuhi oleh kondisi ekonomi dan sosial. Orang yang merasa aman secara finansial dan mendapatkan dukungan sosial cenderung lebih stabil secara emosional. Kesimpulannya adalah semua aspek itu yang terkait dalam saling mempengaruhi. Ketika satu aspek meningkat, yang lain juga akan ikut membaik. Pendekatan yang mencakup semua aspek ini penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Dwi Adriani mungkin ada tambahan atau respon terkait jawaban yang sudah disampaikan oleh Mas Dana. Oke, baik. Kalau sudah cukup, selanjutnya kita akan ke pembahas kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Rizky Citra Ramadhani. Mbak Rizky Citra, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya ingin membahas sedikit mengenai poin kelima, yaitu pemanfaatan uang ganti rugi menunjukkan hasil yang produktif, namun masih ada masyarakat yang belum sejahtera, dan diharapkan untuk kedepannya pemanfaatan ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini kan dikaitkan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus pada pemanfaatan uang ganti rugi ini kan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Jadi menurut saudara penyaji, langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait pemanfaatan uang ganti rugi itu sendiri, agar hasil dari ganti rugi tersebut dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Dana bisa memberikan respon terkait pembahasan kedua yang telah disampaikan oleh Mbak Rizky Citra. Selanjutnya saya akan menjawab untuk masalah yang kedua, yaitu langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait pemanfaatan uang ganti rugi agar hasil ganti rugi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan. Mungkin ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ya. Untuk yang pertama-tama yaitu membuat perencanaan keuangan itu sendiri. Perencanaan keuangan untuk menggunakan uang dengan bijak, utamakan kebutuhan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah investasi. Gunakan uang untuk investasi sebagai membuka usaha kecil ataupun membeli aset yang bisa ditambahkan nilainya seperti sawah, emas, ataupun selainnya. Selanjutnya yaitu adalah menunjukkan pendidikan dan pelatihan. Gunakan uang tersebut untuk menambah keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan itu sendiri. Jadi kan semakin kita menambah ilmu itu sendiri, keterampilan masyarakat, kita dapat menambah investasi itu sendiri. Bukan berarti kita membayar orang untuk menambah keterampilan kita tidak mendapat apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya adalah hindari pengurangan secara konsumtif. Kita tahu juga maksudnya pada masyarakat uang ganti rugi mungkin terkadang beberapa orang juga bisa digunakan untuk hal yang pemborosan, mungkin yang tidak seharusnya untuk digunakan. Hanya berpikir jangka pendek tanpa harus memikir jangka panjang. Yang terjadi adalah penyesalan yang terjadi karena kehabisan uang ganti rugi itu tersebut tanpa menjadi apa-apa. Selanjutnya adalah kerjasama dalam proyek komunitas, yaitu masyarakat juga bisa menambah dengan menggunakan koperasi di desa maupun masyarakat untuk menambah dalam proyek komunitas seperti koperasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan bersama. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi uang ganti rugi tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin untuk Mbak Rizky Citra ada tambahan? Selanjutnya, dari presentasi kita pada pagi hari ini dapat saya tarik kesimpulan, yaitu materi ini menekankan keterkaitan antara kesejahteraan dengan berbagai aspek, termasuk aspek sosial, budaya, dan psikologis yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila keempat dan sila kelima. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek sosial seperti yang diakui oleh
Badan Pusat Statistik mencerminkan pentingnya keadilan sosial dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, isu distribusi hasil yang tidak adil dalam pengelolaan tanah menyoroti tantangan kemanusiaan terutama dalam menjaga kesejahteraan petani. Pemanfaatan uang ganti rugi yang produktif diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin sudah cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Juga saya mau berterima kasih kepada Pak Aristiono dan juga teman-teman atas kehadirannya pada perkuliahan hari ini. Cukup sekian, semoga yang disampaikan memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.